Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa mengikuti pembelajaran mata kuliah model penilaian kelas. Langsung saja, hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul teknik dan instrumen penilaian tes. Pada bab ini ada dua bahasan. Yang pertama, instrumen penilaian tes, aspek pengetahuan dan fungsinya. Yang kedua, instrumen penilaian tes, aspek keterampilan dan fungsinya. Pada instrumen penilaian tes, aspek dan fungsinya ada 3 jenis tes, yaitu tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Yang pertama yaitu tes tulis. Tes tulis adalah tes yang soal dan jawabannya diberikan secara tertulis. Teknisnya yaitu pendidik atau guru memberikan soal berupa lembar soal dan siswa menjawab pada lembar jawaban yang sudah disediakan. Instrumen yang digunakan pada tes tulis ada 5. Yang pertama, tes benar salah. Tes benar salah umumnya berbentuk pernyataan dan peserta didik diharuskan untuk menentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Biasanya terdiri dari 2 kolom. Kolom yang pertama berisi pernyataan dan kolom yang kedua berisi pilihan benar atau salah. Yang kedua yaitu tes pilihan ganda atau multiple choice. Tes ini terdiri atas suatu pertanyaan atau keterangan tentang suatu pengertian yang belum lengkap, dan untuk melengkapinya harus memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang sudah disediakan. Kemungkinan jawaban terdiri atas 1. Jawaban yang benar sebagai kunci jawaban dan sebagai pengecoh atau distraktor. Selanjutnya, tes menjodohkan. Item tes menjodohkan sering juga disebut dengan matching test item. Item tes menjodohkan ini juga termasuk dalam kelompok tes objektif atau tes tulis. Secara fisik, bentuk item tes menjodohkan terdiri atas 2 kolom yang sejajar. Pada kolom yang pertama berisi pernyataan yang disebut dengan daftar stimulus, yang berarti dengan daftar premis, karena dalam kolom tersebut berisi definisi, frasa atau kata tunggal, dan kolom yang kedua berisi kata frasa yang disebut juga dengan respon atau jawaban. Yang selanjutnya, tes melengkapi. Tes ini diberikan kepada siswa untuk mengukur kemampuan mengingat fakta secara sederhana. Tes ini digunakan juga untuk siswa dapat melengkapi pertanyaan atau pernyataan. Bisa juga untuk melengkapi kalimat, frasa, angka, dan yang lainnya. Yang terakhir yaitu tes esai atau uraian. Secara istilah, esai diartikan sebagai salah satu bentuk tes tertulis yang tersusun atas jenis-jenis pertanyaan, yang masing-masing pertanyaan mengandung permasalahan dan menuntut jawaban siswa melalui uraian kata yang merefleksikan kemampuan berpikir siswa. Tes ini juga disebut juga dengan tes yang menggunakan jawaban terbuka, karena dalam menjawab pertanyaan mengharuskan siswa menjawab sesuai dengan apa yang diketahui atau berdasarkan pengalaman siswa itu sendiri. Poin selanjutnya, fungsi tes tulis. Fungsi tes tulis diantaranya untuk melatih kejujuran siswa dalam mengerjakan tes tulis. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan siswa dalam mengingat dan menghafal materi pembelajaran yang sudah disampaikan oleh pendidik. Pembahasan selanjutnya ada tes lisan, ada penugasan, dan ada subbab yang kedua yaitu instrumen penilaian tes, aspek keterampilan dan fungsinya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari instrumen penilaian tes, aspek pengetahuan dan fungsinya. Di poin yang kedua yaitu adalah tes lisan. Oke, yang selanjutnya adalah instrumen yang digunakan dalam tes lisan. Ada daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan di sini ada 2 pengertian. Menurut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, daftar pertanyaan adalah kelompok pertanyaan yang tertulis dengan sistem tertentu yang harus dijawab dengan tertulis pula. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi dalam hal ini daftar pertanyaan merupakan sekumpulan pertanyaan yang disusun oleh pendidik atau penguji untuk dijadikan bahan tes secara lisan. Nah, seperti itu bagian dari daftar pertanyaan.
Jadi seorang pendidik kalau mau mengadakan tes lisan harus menyusun dulu daftar pertanyaan untuk diajukan kepada muridnya. Seperti itu ya teman-teman intinya. Sekarang fungsi dari tes lisan ini adalah kita sebagai guru ya yang melakukan tes lisan itu dapat melihat karakter dari peserta didik. Ketika mereka ditanya langsung pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, mereka mesti menjawabnya dengan raut wajah yang seperti ini. Terus yang mereka gunakan motivasi untuk menjawab itu seperti apa. Jadi intinya fungsinya seperti itu. Jadi kita nanti dalam mengajar kita bisa lebih mudah untuk menyesuaikan metode apa sih yang kita gunakan untuk mengajar si anak ini, seperti itu ya. Dan selanjutnya ini adalah selanjutnya yaitu penugasan. Jadi sebenarnya pengertian dari penugasan ini adalah di luar jam mata pelajaran ya, bisa dikatakan seperti itu. Kita sebagai guru memberikan tugas itu untuk memfasilitasi peserta didik dalam meningkatkan pengetahuannya. Jadi kalau sebenarnya menurut saya kalau kita memberikan tugas itu terlalu membebani, itu malah kesannya kan memerosotkan ya, bukan memfasilitasi untuk mengembangkan pengetahuan menurut saya. Tapi ya kita lanjut. Di sini penugasan itu ada 2 macam, yaitu tugas mandiri dan tugas kelompok ya. Tugas mandiri ya tugas individu ya teman-teman, sudah tidak perlu saya jelaskan lagi. Tugas kelompok ya tugas kelompok lebih dari 1 orang, seperti itu kan. Kalau tugas mandiri itu biasanya yang agak enteng-enteng, seperti tugas harian, mengerjakan PR di rumah lah, seperti itu. Kalau tugas kelompok itu seperti membuat makalah, membuat ini itu yang agak memerlukan tenaga lebih banyak, itu seperti itu tugas kelompok. Dan fungsinya penugasan ini intinya kita itu ngetes siswa ini sejauh mana sih memahami materi yang kita berikan, baik secara mandiri, kan ini tugas mandiri dan kelompok ya. Kalau secara mandiri itu seperti apa, sejauh mana siswa kita itu memahami pelajaran yang kita berikan. Kalau kelompok ya seperti apa kerjasamanya, terus sejauh mana bagaimana cara mengatur supaya ini cepat selesai dan baik, benar, seperti itu yang kelompok. Oke teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas penjelasan saya yang agak ngawur ini. Ada kurang lebihnya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Muhammad Farul Afidin akan melanjutkan presentasi dari Mbak Mauli dan Mas Bio. Saya di sini di bagian instrumen penilaian tes aspek keterampilan beserta fungsinya. Dan yang pertama yaitu kinerja. Tes kinerja apa itu? Tes kinerja yaitu untuk mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan apa yang sudah dijelaskan oleh pendidiknya, seperti itu. Jadi dalam aspek kinerja ini ada 2 instrumen, yaitu kinerja terbatas dan juga kinerja bebas. Kinerja terbatas yaitu penilaian yang sudah ditentukan kriterianya. Jadi ada aspek-aspek tertentu yang untuk mengukur kinerja tersebut. Dan untuk kinerja bebas ini lebih pada pengamatan secara keseluruhan dari apa yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Jadi tidak ada kriteria tertentu, seperti itu ya. Yang kedua yaitu proyek. Nah ini sebuah tes yang memerlukan tenggat waktu tertentu dan diperlukan suatu eksperimen, seperti itu, percobaan. Contoh
seorang siswa diberi tugas untuk mengamati perkembangan suatu tumbuhan. Nah, itu kan perlu eksperimen dan juga perlu tenggat waktu yang sudah ditentukan, tenggat waktu tertentu seperti itu. Nah, untuk proyek ini ada 2 instrumen, yaitu daftar cek dan juga rubrik. Daftar cek ini berupa daftar pertanyaan-pertanyaan yang memuat dalam suatu tes atau proyek tersebut. Nah, terus yang rubrik ini untuk menentukan suatu pengukuran nilai dari hasil proyek tersebut. Nah, fungsinya untuk membantu pengembangan kemampuan berpikir siswa tersebut dan juga membantu siswa dalam menjelaskan informasi, membantu daya kritis peserta didik. Terus yang ketiga ada produk. Nah, ini sebuah tes untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membuat suatu produk. Contohnya sebuah lukisan atau benda-benda seni lainnya seperti itu. Nah, dalam produk ini ada 2 instrumen, yaitu rubrik analitik dan juga rubrik holistik. Rubrik analitik ini lebih ditekankan pada kriteria-kriteria tertentu seperti itu. Ada nilai-nilai tertentunya, ada patokannya. Nah, sedangkan yang rubrik holistik ini panduan yang melihat keseluruhan dari produk yang dihasilkan oleh peserta didik seperti itu. Jadi tidak ada patokan-patokan tertentunya. Itu fungsinya yaitu untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membuat suatu produk dan juga untuk mengembangkan kreativitas peserta didik tersebut. Yang terakhir yaitu yang keempat, portofolio. Ini sebuah tes yang dimana untuk melihat rekam jejak dari peserta didik tersebut, mulai dari tugas-tugas atau karya-karyanya itu dikumpulkan jadi satu, terus diserahkan kepada pendidik seperti itu. Jadi untuk tujuannya apa, fungsinya untuk mengetahui perkembangan peserta didik tersebut dari mulai awal sampai akhir seperti itu. Ya, mungkin itu dari penjelasan saya tentang instrumen penilaian tes pada aspek keterampilan beserta fungsinya. Dan itu merupakan materi terakhir dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan monggo didiskusikan bersama. Sekian, saya mewakili teman-teman, mohon maaf apabila dari presentasi kami ada salahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.